Perkenalkan, nama saya Tuti Masniantiura. Saya dari kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Gide. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang titik berat dan juga titik pusat massa yang merupakan guru pengasuh Ibu Yunidarte Lombanua SPD. Nah, penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk simak dengan baik ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu titik berat benda. Di sini saya akan menampilkan materi dan juga sekaligus saya akan menjelaskan isi dari materi ini. Nah, di sini yaitu titik berat adalah titik keseimbangan suatu benda ataupun suatu bangun yang terdiri atas satu yaitu massa yang berbentuk massa, yang kedua yaitu satu dimensi yang berbentuk garis panjang, kemudian yang ketiga yaitu dua dimensi yang berbentuk luas, dan yang keempat yaitu tiga dimensi yang berbentuk volume. Nah, jadi secara sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang suatu benda, dan jadi titik benda ini akan membuat berat seimbang. Di sini kita bisa memperhatikan gambar yang sudah saya paparkan, yaitu pada gambar pertama kita lihat bahwa berat pada jungkat-jungkit ini tidak seimbang ataupun berat sebelah, sehingga ini yang bukan dinamakan atau bukan titik berat. Nah, sedangkan di gambar kedua di sini dapat kita lihat bahwa di gambar kedua ini berat pada persegi panjang di atasnya itu seimbang di atas persegi segitiga ini. Jadi ini yang disebut dengan titik berat. Nah, kemudian di sampingnya itu adapun titik koordinat titiknya atau J0 yaitu pada sumbu X, yaitu di mana X0 bisa kita cari tergantung pada bendanya ya. Kalau dia hanya punya massa berarti sigma XI MI per sigma MI, dan kalau dia dalam bentuk panjang berarti sigma MI LI per sigma LI. Nah, jika dalam bentuk luas maka sigma XI AI per sigma AI, dan kalau dia dalam bentuk volume maka sigma XI VI per sigma VI. Nah, begitu juga dengan sumbu Y, hampir sama namun yang berbedanya itu yaitu lambang X tadi diubah menjadi Y. Apa sih arti-arti dari lambang-lambang pada rumus tersebut? Yang pertama yaitu L merupakan panjang, A merupakan luas, dan V merupakan volume, dan M merupakan massa dalam bentuk kilogram. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh yang dimana contoh ini akan mencari massa pada X0. Nah, seperti ini, sistem tiga partikel yang saling dihubungkan dengan bidang ringan atau massa diabaikan terletak pada suatu sistem koordinat menyerupai pada gambar di bawah ini. Tentukan satra massa sistem. Jadi di sini saya udah menampilkan bagaimana gambarnya, jadi teman-teman bisa memperhatikannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada gambar ini, sebenarnya benda berada pada sumbu X. Kenapa? Karena yang ada pada sumbu Y ini tepat di pusat. Jadi yang ditanya X0 4X. Jadi yang ditanya di sini yaitu berapa X0-nya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui juga yaitu yang pertama yaitu 4 kg yang berada di samping kiri adalah kita anggap sebagai benda satu. Kemudian yang di tengah itu yang 2 kg kita anggap sebagai benda yang kedua, dan yang ketiga yaitu yang paling kanan yaitu 6 kg kita anggap sebagai benda yang ketiga. Jadi langsung saja kita buat dalam diketahui, yaitu yang pertama yang diketahui adalah M1 nya adalah 4 kg, M2 nya adalah 2 kg, M3 nya adalah 6 kg. X1 di sini sebelah, karena dia di sebelah kiri berarti dia itu negatif ya. Di sini ada kesalahan teknis, yaitu dimana di situ adalah 2M, tapi di dalam itu sebenarnya adalah negatif 2M. Jadi di situ kita ubah menjadi negatif 2M ya, karena di sebelah luas kiri. X2 nya adalah 0 dan X3 nya adalah 4 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa X0 nya. Kita dapat menyelesaikannya yaitu dengan X0 sama dengan sigma MI XI per sigma MI. Nah, di sini kita lihat pada cara mencari dalam bentuk massa ya. Jadi di sini dalam bentuk massa, rumus dalam bentuk massa. Nah, langsung saja yaitu sigma MI nya adalah 4 kali negatif 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 6 kali 4 per 4 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan hasil dari 4 kali
negatif 2 adalah negatif 8, 2 kali 0, 0, dan 6 kali 4 adalah 24, per 4 ditambah 2 ditambah 6 adalah 12. Maka sini adalah 16 per 12 dapat kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi X0 pada gambar ini adalah 1/3. Nah, itu dia penjelasan mengenai titik berat benda. Selanjutnya kita akan membahas tentang titik pusat massa. Di sini saya akan menjelaskan seperti sebelumnya, saya juga tetap akan menampilkan materinya, dan ini dia. Nah, di sini kita udah berada pada materinya, yaitu di sini saya menjelaskan tentang titik pusat massa. Yaitu pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar, maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola, seperti pada gambar yang saya tampilkan di bawah itu. Yang sebagai contohnya adalah pemukul basketball, dimana jika kita melempar ke seluruh titik akan bergerak seperti parabola ya. Nah, kemudian ujung pemukul yang mula-mula di bawah, saat di puncak gerak ujung tersebut berada di bagian bawah. Ujung tersebut bergerak memutar. Ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Titik tersebutlah yang dinamakan sebagai titik pusat massa. Nah, teman-teman bisa paham ya. Jadi di sini seperti yang saya berikan, gambar yang saya berikan, bahwa titik pusat massa itu adalah titik yang apabila terdapat gerak partikel atau seperti yang kita pelajari sebelumnya merupakan seperti gerakan parabola. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu dalam menentukan titik pusat massa, jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa yang pertama yaitu di titik X1 dan massa yang kedua di titik X2, pusat massa sistem terletak di titik tengah. Kita lihat di sini ya, saya sudah memberikan gambar yaitu M1 yang di sebelah kiri dan M2 di sebelah kanan. Nah, di sini berarti titik pusat massa sistem itu terletak di bagian tengah. Jadi bagian tengah ini merupakan titik pusat massa sistem. Nah, sistem yang terdiri dari dua massa ini, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah yaitu XPM sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 per M1 ditambah M2. Nah, bila sistem terdiri atas banyak benda bermassa, maka pusat bermassa sistem adalah XPM sama dengan X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah dan seterusnya ditambah Xn Mn per M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya ditambah Mn sama dengan sigma Xn Mn N sama dengan 1 per M. Begitu juga komponen ke arah sumbu Y dan juga Z. YPM sama dengan Y1 M1 ditambah Y2 M2 ditambah dan seterusnya ditambah YN Mn per M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya ditambah Mn sama dengan sigma N M YN Mn. N itu merupakan sama dengan 1 per M. Nah, kemudian ZPM sama dengan Z1 M1 ditambah Z2 M2 ditambah dan seterusnya ditambah ZN Mn per M1 ditambah M2 ditambah seterusnya ditambah Mn sama dengan sigma N ZN Mn. N sama dengan 1 per M. Nah, di sini juga saya menampilkan gambar yang ketiga yaitu sistem yang terdiri dari 4 massa seperti pada gambar ini, yang dimana M1 pada posisi yaitu X1, Y1, Z1 yang berada di sebelah kiri ini ya. Kemudian yang kedua yaitu M2 pada posisi X2, Y2 dan Z2. Kemudian pada M3 pada posisi X3, Y3 dan Z3, dan M4 pada posisi X4, Y4 dan Z4. Pusat massa sistem dapat dicari dengan persamaan XPM, YPM, dan ZPM yang sudah saya paparkan tadi. Sigma akan berubah menjadi integral. Pusat massa sistem adalah XPM sama dengan XDM per M, YPM, YDM per M, dan ZPM sama dengan ZDM per M. Itu dia penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan juga banyak kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Dan sekian dan terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Yunida yang telah memberikan tugas ini. Dadah, yahoo! Diubah menjadi Y.